Ya, saudara, dalam beberapa hari terakhir isu retaknya Kabinet Joko Widodo ini berhembus dan pertama kali ekonom senior Faisal Basri menyatakan setidaknya ada 15 menteri terutama dari kalangan profesional yang akan mundur. Meskipun semua itu kemudian sudah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tentu saja isu ini menjadi perhatian publik apalagi jelang Pilpres yang tinggal menghitung hari. Tinggal 3 minggu lagi. Lalu benarkah ada suasana ketidaknyamanan di dalam internal kabinet dan bagaimana pula kelangsungan kabinet pemerintahan? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber kita, di antaranya melalui sambungan Zoom sudah ada Bung Andreas Hugo Parere, merupakan politisi senior dari PDI Perjuangan. Selamat pagi, apa kabar Bung Andreas? Selamat pagi Adisti, selamat pagi Kang Unggun. Selamat pagi. Doli. Ya, dan juga selanjutnya ada Bung Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga di studio sudah ada analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Mas Gun-Gun Herianto. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Adisti. Bung Doli, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan 3 minggu ya menjelang pemilu 2024 yang seharusnya kemudian kita harapkan para menteri ini lagi gaspol nih, Mas Gun-Gun, Bung Doli dan juga Bung Andreas. Tapi ternyata berhembus ada sejumlah nama menteri yang dikabarkan tidak nyaman. Nah, Mas Gun-Gun ini membacanya seperti apa soal isu keretakan ini? Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya, Disti, menurut saya begini, potensi ketidakpastian dan ketidaknyamanan dalam konteks jelang perhelatan sirkulasi elit 5 tahunan terutama di Pilpres itu kan memang punya dampak, terutama dampak psikopolitis ya. Ini akan sangat bergantung pada rentang kendali atau rentang kontrol dalam manajemen konflik yang dilakukan oleh Pak Presiden sendiri. Maksud saya memang fragmentasi kekuatan politik jelang pemilu itu kan akan nyata terlihat gitu ya. Sekarang bagaimana positioning masing-masing partai penyokong kabinet Pak Jokowi itu kemudian akan memosisikan diri seperti apa, terutama misalnya apakah nanti memang berbeda dalam arti berbeda betul atau memang ada akomodasi. Maksud saya begini, ada potensi selalu yang Bang Andreas sampaikan tadi, potensi turbulensi pasti ada. Tetapi itu akan ditentukan oleh bagaimana Pak Jokowi kemudian mengelola konflik di dalam. Contoh misalnya, kalau kita berkaca dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, memang selalu ada potensi demoralisasi akibat mundurnya para menteri di penghujung masa kekuasaan. Adisti mungkin bisa ingat ya, dulu 20 Mei 98 itu ada 14 menteri yang mundur dan di antara para menteri itu adalah menteri teknokrat begitu. Kemudian ya apakah potensi mundurnya para menteri di jelang kabinet Jokowi ini juga berpotensi ada? Ya selalu ada. Terutama yang riskan itu memang menteri-menteri yang mungkin dari teknokrat. Apakah mereka misalnya nyaman? Ketidaknyamanan dan ketidakpastian itu terkelola oleh Pak Jokowi, kemudian relasinya tidak antagonistis. Nah, kalau itu kemudian bisa dikendalikan, menurut saya tidak akan mundur. Tetapi kalau kemudian intervensinya udah berlebihan, ada potensi-potensi ketidaknyamanan, ketidakpastian meningkat, ya bisa saja kemudian mundur. Yang kedua yang riskan itu tentu adalah menteri-menteri yang kemudian secara kongsi politik berbeda. Tetapi itu juga akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi politik di antara Pak Jokowi dengan para menteri yang didistribusikan oleh partai-partai yang pada akhirnya jelang 2024 ini mungkin berbeda kongsi. Nah, kalau sampai mundur itu memang akan terjadi demoralisasi sih. Ini akan melemahkan psikopolitis pada kekuatan Pak Jokowi. Nah, ini tentu tidak dikehendaki oleh kabinet kabinet Pak Jokowi. Harapannya tentu siapapun ya yang mau mengakhiri masa kekuasaan inginnya soft landing kan, tidak ingin hard landing gitu. Nah, soft landing itu antara lain adalah tidak terjadinya demoralisasi di antara para menteri yang kemudian berasal terutama dari partai politik penyokong yang memang kenyataannya Indonesia ini pelangi gitu.
maksud saya kabinet ini terdiri dari banyak partai. Banyak partai beragam. Nah, kalau tadi kita Mas Gun Gun mengatakan 98 pernah kejadian nih, ya kan? Ya. Nah, kalau di sekarang, apakah ini juga akan ada potensi? Kalau tadi kan ekonom Faisal Basri mengatakan setidaknya ada 15 lah ya dari kalangan profesional. Nah, Anda melihat kalau misalkan dari komunikasi politik yang diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti apa? Ya itu nggak bisa jumping conclusion ya, bahwa dari komunikasi yang sifatnya non verbal tuh ya, itu kemudian kita menyimpulkan bahwa Sri Mulyani akan mundur. Ini kan pernyataan yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri. Saya pikir kita harus menempatkan posisinya secara proporsional, tetapi potensinya itu ada, iya. Potensi ada. Potensi ada bahwa ketidakpastian yang berlebihan akan menyebabkan beberapa figur menteri itu mundur, selalu selalu mungkin terjadi. Dan ingat dalam konteks sirkulasi elit itu ada yang disebut istilah mutual interdependent ya. Ini saya pinjam dari Pilperdo Pareto ya. Bahwa selalu ada saling ketergantungan tuh antara satu hal dengan hal lain, terutama dalam konteks sistem. Nah, sirkulasi elit biasanya selalu punya residu-residu, antaranya adalah residu kepentingan politik. Nah, ketika residu kepentingan politik berlebihan menyebabkan misalnya tidak lagi merasa efektif di dalam pemerintahan, sangat mungkin orang-orang yang kemudian tidak punya pertimbangan-pertimbangan lebih di luar dirinya, maksudnya pertimbangan lebih di luar dirinya itu kalau orang-orang yang didistribusikan oleh partai, merepresentasikan partai kan pasti kan bicara soal peta kekuatan partainya, bukan hanya dirinya. Tetapi kalau teknokrat biasanya kan komitmen dirinya dengan Pak Jokowi, membantu pemerintahan. Nah, itulah yang kemudian saya pikir makanya kenapa di prioritas pertama dalam analisis saya yang paling riskan di saat situasi seperti ini itu adalah menteri-menteri teknokrat gitu ya, yang kemudian dia berkomitmen dirinya dengan Pak Jokowi, bukan kemudian karena ikatan ya antara dirinya dengan partai politik. Nah, kenapa kemudian ini menjadi dari kalangan-kalangan teknokrat atau kalangan-kalangan profesional ini menjadi lebih riskan sebenarnya? Ya lebih riskan karena kalau misalnya kalau kita lihat sejarah ya dari beberapa periodisasi kekuasaan itu kan ada standar-standar misalnya etik, standar moral, kemudian juga mungkin profesionalitas yang mungkin tidak bisa lagi sejalan, dan karena dia tidak kemudian punya reference power ya, kekuatan rujukan di partai, maka pertimbangannya selesai di dirinya. Tetapi kalau misalnya menteri yang diusung seperti menteri dari partai Bang Andreas, Bang Doli itu kan tidak hanya cukup pertimbangan personal tapi juga institusional, bagaimana misalnya peta kekuatan partai masing-masing kalau mengundurkan diri. Jadi tidak cukup hanya pertimbangan standar dirinya gitu maksud saya. Oke, Mas Gun Gun, Anda kalau saya tertarik justru memberi catatan begini, ini bukan soal setting 98 konteksnya, tetapi soal demoralisasinya itu maksud saya kalau sampai ada menteri, apalagi banyak, itu mundur. Contoh misalnya pada saat Kabinet Pembangunan 7 ya waktu itu kan, peristiwa 98 itu kan ada namanya deklarasi Bapenas. Pada saat deklarasi Bapenas itu kan ada 14 menteri mundur dan itu menjadi tekanan gitu pada presiden. Mungkin itu menjadi satu di antara pertimbangan di luar yang dinamika gerakan ekstra parlementer ya, tetapi dari internal itu turut menjadi booster bagi akhirnya kemudian Pak Presiden menyatakan mundur gitu. Maksud saya main pointnya sebenarnya bisa terjadi demoralisasi pada kekuasaan gitu maksud saya. Nah kalau misalnya sekarang ketidakpastian dan ketidaknyamanan itu berakhir pada mundurnya menteri, apalagi jumlahnya misalnya cukup banyak, belasan. Itu akan tentu menjadi satu hal yang menekan ya siapapun yang berkuasa, termasuk Pak Jokowi. Maksud saya begitu. Oke, tapi kalau Bung Andreas bilang tadi mengatakan bagaimana bisa kemudian memanage konflik kalau orangnya tersendiri berada di dalam konflik tersebut. Ya itu makanya dari awal saya kan dari segmen tadi saya menyatakan bahwa ini akan sangat bergantung pada komunikasi politik yang dibangun. Kalau kemudian mengelola manajemen konfliknya kemudian tidak bisa
berujung ya pada mutual understanding, pemahaman bersama, dan akhirnya kemudian konfliknya meluas dan mendalam, terlebih misalnya menteri-menteri yang punya kapasitas, apalagi di sektor-sektor yang sangat krusial, seperti misalnya perekonomian itu kan sangat krusial. Kalau kemudian ada proses yang tidak terjembatani dan akhirnya kemudian si menteri memilih mundur, nah itu tentu jadi persoalan serius. Itu jadi persoalan serius. Nah, dampaknya akan seperti apa jika memang kemudian ini benar-benar terjadi, apalagi menteri-menteri yang kemudian berada di posisi-posisi strategis dan juga krusial. Kita akan bahas lebih lengkap, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana adanya isu keretakan di Kabinet Presiden Joko Widodo jelang 3 minggu pemilu 2024 yang memang seharusnya para menteri atau pembantu dari Presiden Joko Widodo ini harus komitmen untuk menuntaskan segala urusannya sampai akhir masa jabatan. Masih bersama saya Mas Gun-Gun Herianto, di studio ada juga Bang Andra Sugu Parera dari PDI Perjuangan dan juga Bang Doli Kurnia dari Partai Golkar. Saya ke Mas Gun-Gun, dampaknya seperti apa? Kalau kita melihat sosok Sri Mulyani lah satu. Iya. Bu Sri Mulyani ini kan dari kita tahu dari awal begitu sampai kemudian ada isu mencuat ketidaknyamanan. Nah, dampaknya akan seperti apa? Tidak hanya sebagai di dampak pemerintahan, tapi di konstelasi politik akan seperti apa? Ya, ini tentu menyangkut persepsi ya yang terbangun. Kalau betul mundur ya, atau wacana soal mundur ini tidak kemudian termitigasi gitu maksud saya. Ini kan baru wacana kan, yang bisa betul bisa enggak. Nah, baru isu. Ya, isu itu kan juga bergulir dari Bang Faisal ya. Dan kalau misalnya dampak yang paling langsung tentu adalah pada perengkingan isu kan gitu. Ini yang disebut dan dampak langsung. Kalau dampak lanjutannya tentu pada persepsi. Contoh misalnya persepsi di para investor, persepsi tentu di para pelaku ekonomi begitu ya. Dan ini kan terhubung dengan situasi yang krusial. Kenapa? Karena fase menjelang perhelatan pemilu 14 Februari tentu punya dampak politik gitu. Selain persepsi di para pelaku ekonomi, dampak politik terutama misalnya soal relasi yang terbangun di kabinet. Apakah ini misalnya kalau tidak termitigasi itu bisa kemudian menjadi bola api yang kemudian memiliki dampak gitu ya pada keharmonisan di internal kabinet. Nah, ini tentu kita juga nggak boleh juga menyimpulkan terlalu cepat. Lihat saja situasinya seperti apa, tetapi dalam analisis saya sedikit besarnya tentu kalau kemudian ada menteri yang kemudian mundur dan kemudian betul terjadi mundur begitu, itu tentu akan berdampak secara psikopolitis ya pada Pak Jokowi sebagai orang yang berada di puncak hierarki otoritas birokrasi. Selain tentu ini bisa aja memicu pergerakan atau konstelasi di kekuatan yang bertarung di 2024 begitu. Kalau dari Mas Gun-Gun sendiri seperti apa melihatnya? Apakah kemudian dengan adanya isu keretakan ini di kabinet Presiden Joko Widodo ini makin memperlihatkan memang betul ada faksi-faksi yang memang berada di kabinet Presiden Joko Widodo? Jadi gini ya, tidak terhindari yang namanya faksi itu karena secara faktual politis ya, pembentukan kabinet kita ini kan disokong oleh banyak partai yang belum tentu kepentingannya selalu sama. Contoh paling konkret adalah kepentingan jelang perhelatan pemilu 2024 kan tentu tidak semua sama. Makanya sebenarnya kata kuncinya ada pada Pak Jokowi itu sendiri. Maksud saya gini, kalau menteri yang sudah diberikan kewenangan, kemudian ada proses dalam proses implementasi kewenangannya, termasuk tugas pokoknya, kemudian ada para pihak yang kemudian terlalu masuk ke dalam mengintervensi kewenangan-kewenangannya, disitulah menurut saya letak kemungkinan besar si menteri bersangkutan tidak lagi nyaman dan bisa saja memutuskan diri untuk mundur di jelang pemilu ini. Maksud saya begini. Anda melihatnya ada ya, menjelang pemilu kan selalu ada potensi mengintervensi kewenangan si menteri
ya, entah itu menyangkut governance ya, menyangkut politik anggaran dan lain-lain. Nah, maksud saya hal seperti ini tentu menjadi pengetahuan bersama bahwa ketika menteri sudah merasa tidak efektif dan ada standar-standar profesional yang dilampaui oleh para pihak yang sebenarnya bukan yang dikehendaki oleh si menteri yang bersangkutan, tentu disitulah letak keputusan paling krusial bagi si menteri untuk mundur. Itu dalam analisis saya, dan itu suatu hal yang menurut saya lumrah. Ketika misalnya dia berada di kabinet dan tidak lagi bisa efektif, apalagi kewenangannya diambil dalam tanda petik oleh para pihak yang punya kepentingan elektoral, maka menurut saya si menteri lebih baik mundur memang. Gitu. Lebih baik mundur begitu. Ya. Dan Anda melihat siapa yang diuntungkan? Ya, kalau misalnya mundur itu bukan soal untung ya, bukan soal rugi, tapi ini soal komitmen. Ya, ini soal komitmen profesional, karena kan setiap menteri apalagi punya pengalaman panjang soal integritas, soal profesionalitas, pasti punya standar nilai, standar etik ya, yang kemudian pasti akan dijaga, karena kan kekuasaan ini bisa berganti kapan aja, tetapi integritas kan tidak bisa dibeli. Gitu. Oke, komunikasi politik seperti apa yang seharusnya memang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di tengah kita tahu mungkin sang putra dari Presiden Joko Widodo ini juga ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Mitigasinya sudah terlambat atau seperti apa? Atau memang masih bisa diupayakan? Iya, masih bisa diupayakan, terutama misalnya ya ini kan proses yang akan berkelindan ya dengan posisi Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Maksud saya begini, fase paling krusial di titik kulminasi jelang pemilu ini kan salah satunya dipengaruhi oleh positioning Pak Jokowi dalam rivalitas kontestasi elektoral 2024. Makanya kemudian saya berharap sih sebenarnya Pak Presiden tidak kemudian secara masif apalagi eksesif itu memosisikan diri bandul politiknya mengarah pada salah satu pasangan. Gitu maksud saya. Kenapa? Karena bagaimanapun ini kan akan memicu ketidaknyamanan dari dua pasangan lainnya. Dan terlebih sekarang fragmentasi kekuatan politik kan sekarang terjadi real, dan proses itu menurut saya akan mengarah kemana, apakah mengarah ke turbulence yang kemudian tidak bisa terkanalisasi, ataukah misalnya masih bisa terkanalisasi dengan baik sebagai satu mekanisme, kan namanya pemilu itu kanalisasi konflik ya, jadi satu hal yang wajar, dan konfliknya itu kalau dalam bacaan sosiologi konflik itu konflik realistis sebenarnya, pemilu adalah konflik realistis. Oleh karena itu maka menjadi realistis atau tidak sekarang salah satunya juga akan dipengaruhi oleh posisi politik Pak Jokowi. Kalau kemudian mampu menempatkan posisinya, baik itu sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, menurut saya tentu kita berharap sirkulasi elit 5 tahunan ini bisa berjalan dengan baik dengan mengedepankan yang disebut dengan asas competitiveness, representativeness, citizenship. Nah itu hal-hal yang paling penting. Kenapa? Kalau enggak ya tentu kita akan setback ya pada demokrasi yang mungkin di masa lalu ya, bagaimana misalnya pemilu itu hanya menjadi pemilu-pemiluan gitu, pseudo demokrasi, dan itu kan tidak menyumbang proses konsolidasi demokrasi kita lebih matang, kira-kira begitu. Oke, ini memang harus ditunjukkan begitu ya, kemudian kenetralitasan, ketidakberpihakan, dan Presiden Joko Widodo menempatkan posisinya sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Itulah, walaupun memang kita lihat putra Presiden Joko Widodo ini ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Kita harapkan menteri-menterinya semuanya komit begitu ya sampai akhir masa jabatan. Terima kasih Mas Gun-Gun telah bergabung bersama kami, Bang Andreas Hugo Parera dari PDI Perjuangan dan juga Bang Doli Kurnia dari Partai Golkar. Terima kasih. Bang Andreas.